girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari semua mari masuk, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab dia girangkanku, amin. Tepuk tangan dan sorak-sorai dan katakan Tuhan Yesus baik. Boleh sama-sama teriak semua, katakan Tuhan Yesus baik sambil jempolnya ke depan kamera dan kata sekali lagi Tuhan Yesus baik. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sejauhnya kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa kita jatuh di dalam dosa, dan ketika kita berbalik pada Tuhan, dan kita sadar, Tuhan, kami mohon rahmat pengampunan, kami mohon rahmat kerahiman. Seketika itu juga Tuhan akan menghapuskan segala dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingat segala dosa kita, karena Dia Tuhan Allah yang selalu mengasihi kita, yang tidak ada batasannya. Menurut saya pribadi, pengampunan dosa daripada Tuhan berbicara mengenai tentang satu hal, yaitu kasih. Karena Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Bagi setiap kita yang percaya, tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan kehidupan kekal dan damai sejahtera. Malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita serahkan seluruh isi hati kita, ungkapan syukur kita hanya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan Allah yang Maha Mendengar. Dengan tanda kasih yang Tuhan berikan bagi hidup kita, kita buka persoalan doa pada malam hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah mengingat setiap dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak menjadikan kami orang-orang yang tidak berguna, tetapi Engkau menjadikan kami dan Engkau meninggikan kami Tuhan. Karena apa? Karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan, dan kami mengucap syukur itu semua Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi Engkau rela menghapuskan dosa kami supaya kami terhindar daripada maut itu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau Tuhan untuk bersyukur akan rahmat kerahiman-Mu dan rahmat pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Sebab Engkau tak ingat lagi setiap apa yang telah kami lakukan. Benar Tuhan, inilah hidup kami. Tak Kau lupakan diriku,
adalah debu, tetapi Kau mengakuinya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Benar Tuhan, Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau mengakuinya di hadapan malaikatmu. Yes Tuhan, Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Ya Tuhan, walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi Tuhan, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku
ku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang Maha Rahim Tuhan, Kau yang tak pedulikan segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Darah-Mu yang menghapuskan dosa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Tuhan, Kau tidak pernah jauh daripada kami. Engkau hanya sejauh doa. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu melihat kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang selalu menyediakan, dan kami bersyukur akan itu semua. Malam hari ini Tuhan, secara pribadi lepas pribadi, kami mau mengungkapkan isi hati kami. Kami mau mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam, dan tersenyum sambil mengatakan, oh Tuhan, Engkau Tuhan yang teramat sangat baik. Secara khususnya aku bersyukur Tuhan karena Engkau masih menjadikanku sebagai alat-Mu untuk terus mewartakan kasih-Mu. Engkau yang selalu memakai aku Tuhan, bukan karena kuat gagahku Tuhan, tetapi hanya satu, yaitu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan-Mu. Kau selalu membimbing kami agar kami selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Terima kasih ya Tuhan hari ini. karena penyertaan hari lepas hari
kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau telah memberikan aku berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, buat nafas kehidupan dan kesehatan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Allah yang rahim, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau izinkan untuk mengalir di dalam diriku dan keluargaku, dan kasih-Mu boleh menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah hidup yang boleh Kau izinkan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam keadaan apapun kami, Engkau Allah yang tidak pernah mengingat lagi setiap kesalahan yang kami lakukan. Dan kami bersyukur akan itu Tuhan, karena itu mendekatkan kami kembali kepada Engkau. Engkau menjadikan kami yang tidak kudus ini Tuhan, untuk dapat berkomunikasi kembali dengan Engkau. Dan kami bersyukur akan itu semua Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang baik. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dengan tangan terangkat kami katakan, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Benar Tuhan. Walau dosaku merah makain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Benar Tuhan. Seperti bulu domba, seperti bulu domba. Malam ini kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau
di hidup kami, Allah di hidupku. Oh Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, benar Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah kami. Ya Rahman, oh,
Yesus, kami sujud menyembah karena Kaulah Tuhan. Oh Yesus, ini kami, bawalah kami Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Kami panggil Engkau saat ini ya Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Teguhkan hati kami. Kuatkan hati kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk dengan pikiran, hati, Amin Tuhan. Kami mau melakukannya hanya untuk-Mu. Kuatkanlah hatimu, anakku. Aku akan selalu bersamamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasailah dirimu di dalam segala hal, dan jadilah tenang, anakku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Aku mencintaimu, anakku, bagaikan biji mataku. Terima kasih Tuhan. Janganlah engkau mengingat-ingat masa lalumu saat engkau jauh dariku. Bukankah aku sudah mengampunimu? Datanglah kepadaku dengan apa adanya dirimu. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku tidak mengingat-ingat kesalahanmu yang dulu. Kamu tetap milikku, dan aku tetap milikmu. Aku tetap mengasihimu, anakku. Mari terus mendekatlah kepadaku. Terima kasih Tuhan. hapuslah air mata yang berkata, Kasih-Mu begitu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang mengalir tidak akan pernah berkesudahan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang menghangatkan kami. Kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kasih-Mu yang menjadikan kami satu dengan Engkau.
Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, jadikanlah kami biji mata-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan semakin paham apa yang ingin Engkau lakukan bagi hidup kami, dan apa yang Engkau inginkan kami untuk berbuat kepada-Mu. Malam hari ini Tuhan, Engkau memilih anak yang Engkau kasihi, yaitu Romo Antonius Rajabana OME. Kiranya kuasa kasih-Mu mengalir ke dalam diri Romo Bono, sehingga bukan Romo Bono sebagai manusia, tetapi Engkau sendiri yang menjadikan Romo Bono sebagai alat-Mu yang begitu luar biasa dan Engkau kasihi, untuk dapat berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati Romo Bono, berkati dengan anugerah-Mu, dengan rahmat-Mu yang tiada pernah berkesudahan, dan terutama dengan kasih-Mu yang tiada ternilai, sehingga Romo Bono dapat mewartakan kasih-Mu dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Dan bagian kami malam hari ini Tuhan adalah duduk diam, mendengarkan setiap firman dan pengajaran-Mu yang akan Kau sampaikan lewat Romo Bono. Segala puji, segala hormat, segala rasa syukur kami naikkan hanya kepada Allah Bapa di surga, yang bernaung bersama Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, saya sungguh merupakan kesempatan luar biasa malam ini bisa merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bersyukur atas kasih Allah yang luar biasa. Malam ini kita akan berbicara dengan tema sakramen tobat. Sakramen yang sungguh indah, dan saya sangat antusias untuk berbicara tentang sakramen ini. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah keselamatan, yang merupakan dasar dari sakramen-sakramen. Yang kedua adalah sakramen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sakramen tobat. Dan bagaimana kita akan merayakannya. Pada dasarnya, keselamatan adalah kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Itulah shalom, itulah selamat ketika kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Bersatu dengan Tuhan, itulah selamat, itulah shalom, itulah damai sejahtera, itulah surga. Anda yang sudah bersatu dengan Yesus di dunia ini maupun nanti, Anda berada di dalam kerajaan Allah. Itulah keselamatan. Karena itu seluruh sakramen gereja pada dasarnya, pada intinya adalah mengajak dan menjaga supaya kita terus bersatu dengan Tuhan. Dan kita kenal tentu sakramen Ekaristi yang merupakan puncak iman kita. Karena disitulah Allah dan manusia menjadi satu. Kita menjadi satu dengan Tuhan melalui sakramen Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan supaya aku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam aku. Kalau sudah bisa seperti itu, kita ada dalam keselamatan. Kita ada di surga. Kita ada di dalam kerajaan Allah ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sakramen Ekaristi. Namun, sakramen yang lain sama. Selain menyatukan, juga menjaga supaya kita terus bersatu. Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan, maka Tuhan ingin kembali bersatu dengan kita. Reconcile. Dan itulah sakramen tobat. Kita dipersatukan kembali. Kita mendapatkan shalom kembali. Kita mendapatkan damai sejahtera kembali. Lewat sakramen tobat. Karena
Shalom atau keselamatan juga merupakan buah pertobatan. Dikatakan oleh Nabi Zakaria, bapak dari Yohanes, ketika dia bisa memuliakan Tuhan ketika Yohanes lahir dalam kitab Zakaria, dari Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 80 terutama ayat 76 mengatakan begini. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Tugas Yohanes adalah memberikan pengertian kepada umatnya. Pengertian tentang apa? Tentang keselamatan yang merupakan buah dari pengampunan dosa. Itulah shalom yang lahir dari penebusan Kristus ketika Tuhan Yesus bersedia dan mau memberikan tubuh dan darahnya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kalau kita bertobat dan Tuhan mengampuni dosa kita, kita berada di dalam damai sejahtera, di dalam shalom, bersatu kembali. Nah, ini adalah konsep keselamatan dalam gereja kita yang kita yakini. Keselamatan yang lahir karena pengampunan dosa. Keselamatan yang lahir karena penebusan, bukan karena usaha saya, bukan karena usaha Anda, tetapi karena kita menerima, mengimani bahwa Tuhan bertindak, mengorbankan hidupnya untuk kita. Dan kita kemudian mengatakan, yes, ya, saya percaya. Disitulah shalom, disitulah selamat, disitulah damai sejahtera, disitulah kerajaan Allah, disitulah keselamatan terjadi. Dan keselamatan adalah lahir karena pengampunan dosa. Di situ berarti langkah utama yang bisa kita buat adalah bertobat. Karena keselamatan, shalom adalah buah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu diberikan pada waktu kita bertobat. Disitulah konteks sakramen tobat, yaitu keselamatan. Teologi tentang keselamatan. Tentang kerajaan Allah. Tentang pengampunan dosa. Nah, sakramen sendiri merupakan tanda dan sekaligus sarana yang membuat kita bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Kenapa perlu tanda dan sarana? Karena melalui sakramen itu terjadilah kesatuan kita dengan Tuhan, dan itulah keselamatan. Kenapa bukan hanya tanda? Karena tanda tidak mengerjakan kesatuan itu. Perumpamanya seperti ini. Kalau di tugu balet itu ada tulisan di papan yang mengarah ke arah pintu Citra 3, dan ada tulisannya menuju gereja SMI, kita berdiri di situ tidak akan sampai ke gereja SMI. Karena itu hanya tanda. Tetapi kalau ada mobil elf di situ, tulisannya menuju gereja SMI, kita masuk di dalamnya, kita akan sampai. Karena itu bukan hanya tanda, sekaligus sarana yang membawa saya ke gereja SMI. Itulah sakramen. Tanda dan sarana. Bukan hanya tanda, tetapi sarana yang mengerjakan efektif kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itulah sakramen. Nah, sakramen semuanya adalah tanda sekaligus sarana. Ekaristi adalah tanda dan sarana yang membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan, maka disebut komunio. Dengan menerima hosti komuni, kita bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya tanda, tetapi sarana yang menyatukan kita langsung efektif bersatu dengan Tuhan. Nah, dalam konteks itu, sakramen tobat sama. Sakramen tobat adalah tanda dan sarana yang membuat kita bersatu kembali sesudah terpisah karena dosa. Dan karena itu disebut sakramen. Efektif mengerjakan rekonsiliasi. Dengan menerima absolusi itu, pada saat itu juga kita bersatu kembali.
Dan karena itu tidak bisa dikatakan, kenapa kita tidak mengaku dosa langsung saja kepada Tuhan? Bisa, tetapi bukan sakramen. Tidak mengerjakan langsung rekonsiliasi itu. Sebagai manusia kita membutuhkan telinga mendengar. Aku mengampuni engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda di tengah lapangan atau malam-malam di atas gelap-gelap kepada bintang-bintang dan mengatakan, Tuhan, saya menyesal, ampuni dosa saya. Oke, itu baik, itu benar. Tapi tidak ada jawaban apa-apa, diampuni atau tidak, kita tidak tahu. Tidak mendengar apa-apa juga. Dan tidak terjadi keselamatan karena tidak dikerjakan oleh sakramen itu. Tetapi pada waktu pengakuan dosa, ketika kita mengakui, saya sungguh menyesal atas dosa-dosa saya mohon ampun atas segala dosa saya menyesal, dan kita mendengar, Tuhan mengampunimu. Saya atas nama gereja, melepaskan engkau dari semua dosa-dosamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai. Sakramen terjadi. Saya mendengar langsung bahwa saya diampuni. Saya mendengar langsung bahwa saya dicintai. Itulah sakramen yang bukan hanya tanda, tetapi mengerjakan keselamatan. Yang terjadi juga pada saat itu secara langsung. Dalam konteks itu, sakramen tobat adalah sakramen yang sangat indah. Karena itu, fokus sakramen tobat bukan dosa. Bukan dosa. Tetapi kasih Allah. Bahwa saya siap menerima kasih Allah dan saya mempercayai bahwa saya diampuni oleh Allah. Itu fokusnya. Karena pengampunan itu sudah tersedia. Tinggal kita datang, mengakui, mengimani, dan kemudian selesai. Terjadi keselamatan. Terjadi pengampunan dosa. Jadi bukan masalah dosanya apa. Apapun tidak masalah. Karena bukan itu fokusnya. Fokusnya bahwa Allah menyediakan diri. Pengampunan sudah diberi. Pengorbanan sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib di Golgota. Tinggal kita mengimaninya. Keselamatan sudah terjadi, tetapi secara objektif. Lalu kemudian kita menjadikannya subjektif, keselamatan saya ketika saya mengimaninya dan kemudian menerimanya secara pribadi. Dan disitulah sakramen tobat menjadi keselamatan yang sangat pribadi. Keselamatan yang objektif yang terjadi, yang dikerjakan oleh Yesus menjadi keselamatan saya. Bukan keselamatan yang ada di sana. Bukan keselamatan yang sudah dikerjakan. Itu benar. Tetapi dalam sakramen kemudian menjadi keselamatan saya. Itu bedanya. Saya mengalami keselamatan itu. Saya mengalami kesatuan itu. Saya mengalami kebersamaan kembali dengan Tuhan. Dan saya mengalami shalom kembali. Damai sejahtera kembali. Itulah sakramen. Karena itu, pertobatan yang sejati, pertama-tama bukan karena saya mau menjadi lebih baik. Itu juga benar. Tetapi pertobatan yang sempurna adalah pertobatan yang motivasinya adalah bahwa saya mau mencintai Tuhan. Kalau saya datang ke sakramen pengakuan dengan rasa sesal karena dosa saya membuat saya kurang mampu mencintai Tuhan, dan saya sekarang mau bertobat karena terdorong oleh cinta yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, kita menerima pengampunan sempurna. Maka pengampunan dalam sakramen tobat itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna adalah saya merayakan sakramen tobat tetapi dengan motivasi yang keliru. Supaya saya merasa lebih baik. Supaya merasa saya menjadi bisa bertindak sebagaimana sebaiknya. Itu juga baik. Tetapi bukan pengampunan sempurna. Pengampunan sempurna adalah motivasi kasih kepada Tuhan. Itu saja. Saya mau mengaku dosa karena saya mau mencintai Tuhan. Selesai. Dan itu pengampunan adalah pengampunan yang sempurna. Maka dalam sakramen tobat, motivasi untuk mencintai Tuhan secara lebih adalah dasarnya. Dan sakramen tobat adalah sakramen yang menyatakan kepada kita bahwa
Tidak masalah you berdosa, I love you. Tidak masalah you berdosa besar, saya tetap mencintaimu, saya tetap mengampunimu. Kita pada waktu pengakuan dosa menjadi pribadi yang sangat berbahagia karena kita dicintai oleh Allah bukan pada saat kita baik-baik saja. Kita diampuni oleh Allah bukan saat kita tidak punya masalah. Kita dicintai oleh Allah justru pada saat kita berdosa. Persis seperti seorang bapak yang baik itu, yang kemudian memeluk anaknya, yang compang-camping sesudah menghabiskan seluruh harta kekayaannya dengan segala kejahatan yang dia buat. Disitulah cinta yang sebenarnya. Bukan pada waktu kita dalam keadaan baik, tetapi tidak baik pun kita dicintai. Dan itulah cinta sempurna. Maka sakramen tobat adalah sakramen yang sangat indah. Sayang sekali bahwa kalau kita tidak merayakannya itu sungguh sayang. Karena itu, sakramen tobat disebut dengan saya merayakan sakramen tobat. Itu adalah perayaan. Dan itu adalah suasananya. Anda bisa merasakan ketika Anda mempunyai motivasi yang tepat pada waktu pengakuan dosa, Anda sungguh bersuka cita. Sesudah menerima pengampunan, tidak ada lagi penghiburan yang lebih besar daripada dinyatakan oleh Allah bahwa engkau aku ampuni dan dosamu telah dihapuskan. Itulah perayaan yang patut kita rayakan. Dan itu mengubah seluruh hidup kita. Kita bukan hanya kemudian menjadi lebih baik, tetapi juga penuh syukur, tetapi juga bertumbuh menjadi lebih kuat. Sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa, bukan sekedar menghapuskan dosa, tetapi juga memberi kekuatan kepada kita untuk mengalahkan dosa selanjutnya. Itu efek double-nya. Dibersihkan dosa kita, dan kemudian diberi kekuatan untuk mengalahkan dosa. Di situ luar biasanya. Sakramen tobat itu, selain menghapuskan dosa kita, juga memberi kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dosa-dosa. Karena itu indah sekali sakramen ini. Kita sungguh-sungguh diterima, diampuni pada saat kita berdosa justru. Dan itulah cinta yang sebenarnya. Dari situ kemudian kita mempunyai kekuatan yang tidak bisa tidak, kemudian untuk juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami, doa Salam Maria, adalah doa-doa yang semuanya memuat sebuah pengajaran dan pengakuan bahwa saya adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan, dan pada saat yang sama saya mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami sangat jelas, tetapi juga dalam doa Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Dan menurut kesaksian Santo Santa, ketika kita mengatakan dengan sungguh-sungguh, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Ketika kita mendoakan itu dengan sungguh-sungguh, Bunda Maria berlutut. Bunda Maria berlutut. Dan memeluk kita. Setiap kali kita mendoakan itu. Jadi doa kita kepada Bunda Maria, doa kita kepada Bapa kami, bukan doa yang sembarangan. Doa yang sangat indah. Doa yang sungguh-sungguh membuat kita kembali mengalami kasih Allah yang sempurna dan memperoleh kekuatan untuk juga bisa melakukan yang sama, mengampuni saudara-saudari kita. Luar biasa, kita mempunyai sakramen-sakramen yang luar biasa. Keselamatan itu sudah terjadi, tinggal kita bagaimana bisa sungguh-sungguh mengimaninya dan menjadikannya keselamatanku, bukan hanya keselamatan yang ada di sana, yang ada di gereja. Tetapi kalau kita tidak pernah datang untuk mengakukan dosa-dosa kita dan menerima sakramen pengampunan dosa, ya tetap itu bukan menjadi pengampunanku. Pengampunan sudah diberikan di sana, tetapi tidak pernah menjadi milikku kalau aku tidak merayakannya secara pribadi. Sama dengan Ekaristi. Keselamatan Shalom sudah ada di sana. Allah dan manusia menjadi satu. Tetapi kalau saya tidak merayakannya, tidak menjadi keselamatanku. Sama dengan sakramen tobat. Karena itu saudara-saudari yang terkasih,
Sungguh kesempatan yang sangat indah. Saya bisa memberikan kesaksian tentang sakramen tobat. Menurut saya bukan sekedar pengajaran, tetapi sebuah kesaksian bahwa merayakan itu sangat membebaskan. Kita sebagai orang Katolik itu luar biasa beruntung. Shalomnya itu bukan nanti. Surganya itu bukan nanti. Sekarang ada di dalam sakramen-sakramen itu. Kerajaan Allahnya itu ada sekarang di dalam sakramen-sakramen gereja itu. Tinggal kita mengimaninya, menjadikannya milikku. Sehingga surga, baik sekarang maupun nanti, kita ada di dalam surga. Kalau kita bersatu dengan Tuhan selalu. Karena itu gereja Katolik itu adalah gereja yang masih berziarah di dunia ini, maupun yang mereka yang sudah sampai di surga. Itu gereja yang satu, kudus, apostolik. Karena itu kita sebenarnya tidak perlu ganti kakak nanti kalau masuk surga. Kakak gereja Katolik sama, berlaku di surga, di dunia sama saja. Bunda Maria adalah mereka yang sudah sampai. Santo Yosef adalah yang sudah sampai. Tapi kakaknya sama, warga gereja Katolik yang sama. Satu kudus Katolik, apostolik sama. Dan sakramen-sakramen itu disediakan bagi kita sebagai tanda bahwa aku bersamamu selama-lamanya, Immanuel. Tidak usah mencari kemana-mana. Ada di sini. Kerajaan Allah ada di antaramu. Jangan mengatakan ada di sana, ada di sini. Tidak ada. Ada di antaramu. Dalam sakramen-sakramen. Immanuel, aku menyertai engkau. Di mana? Di dalam gerejanya, dalam sakramen-sakramennya. Dalam sakramen tobat terutama. Karena itu saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh rahmat, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa mengerti bahwa kita ditemani. Immanuel, Allah beserta kita. Dan terus siap dicintai. Imam yang duduk di sakramen, di kamar pengakuan dosa, adalah wakil Allah yang membuka tangannya dan mengatakan, datang, pengampunan saya sediakan bagimu. Apapun yang kamu katakan, imam tidak pernah protes. Hanya mengatakan, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan, jangan berdosa lagi, berbahagialah. Penitensi adalah sebuah tanda sukacita. Bersyukur karena sudah diampuni, maka saya melaksanakan penitensi itu sebagai tanda menyesal sekaligus bersyukur. Bukan karena kita berdosa, tetapi karena dicintai oleh Allah begitu besar. Dan kalau Allah mengasihi kita tanpa batas, buktinya adalah sakramen tobat. Anda datang saja, sudah pasti diampuni. Pasti. Tidak ada pertanyaan. Apapun dosanya. Apapun. Dan karena itu adalah tanda yang nyata bahwa kasih Allah tidak pernah terbatas. Kerajaan Allah hanya dimulai dengan mengatakan, saya menyesal, saya mohon ampun, selamat. Tidak usah jauh-jauh Anda seorang ibu, Anda seorang bapak, melihat anak Anda mengatakan, mama saya menyesal, apa yang akan Anda buat? Sangat tersentuh, sangat mengasihi, hanya itu saja. Apalagi Allah Bapa yang maha baik. Dan bahkan sudah disediakan sakramen itu sebelum kita mengaku dosa. Begitu kita datang ke kamar pengakuan, selamat, shalom. Karena itu saudara-saudari terkasih, saya hanya ingin mengajak kita semua bersukacita dan bersyukur. Betapa besar kasih Allah. Dan itu terbukti nyata, bukan sekedar ide, bukan sekedar konsep, tetapi sakramen. Tanda dan sarana yang mengerjakan keselamatan kita. Dan saya ingin sekali kita menangkap persis apa yang dimaksud dengan kata sakramen itu. Bukan ide, bukan konsep, tetapi sebuah realitas yang mengerjakan keselamatan kita, yaitu menyatukan kita dengan Allah sendiri. Baik ekaristi maupun sakramen-sakramen yang lain, dan juga sakramen tobat yang sangat terasa. Maka Tuhan ada bersama kita. Immanuel selalu bersama kita dalam gerejanya, dalam sakramen-sakramennya. Jangan mencari ke tempat lain, tidak pernah akan ada. Tidak pernah, karena Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu ada. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah, keselamatan sudah ada, kita tinggal mengimaninya, dan menjadikannya keselamatanku dengan merayakannya, dengan menjadikannya milikku. Tidak membiarkan keselamatan shalom itu ada di situ terus. Romonya ada di sana, dan saya tetap tidak datang untuk mengaku.
Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkat dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Romo Bono untuk pengajarannya, untuk pewartaannya yang sungguh luar biasa. Romo, sekarang kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya, Mo. Udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya ada pertanyaan dari umat dari Paroki Kelapa Gading yang menanyakan, saat ini pandemi corona dan gereja tutup. Untuk bisa mendapatkan sakramen tobat, apakah bisa melalui telepon atau janji dengan Romo untuk minta sakramen tobat? Itu mau pertanyaannya. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Kita memang dalam situasi sekarang pandemi, keuskupan mempunyai pengaturannya. Kalau di paroki SMI itu setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4. Tidak tahu di paroki Kelapa Gading. Tetapi di luar itu bisa juga menghubungi pastornya untuk mengadakan pengakuan dosa. Kalau pastornya bersedia, bisa diatur supaya di tempat yang memang ada partisi, sehingga tidak ada droplet dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya sendiri biasanya mau menerima. Kalau ada orang yang menghubungi secara pribadi dengan pengaturan janji. Kalau bisa mengikuti yang dijadwalkan itu Sabtu jam 3 sampai jam 4. Dan mungkin nanti akan ada perubahan diumumkan kepada umat. Sekarang ini yang sering terjadi adalah yang mengaku dosa di dalam waktu 1 jam itu di SMI antara 6 sampai 10 orang. Biasanya kami berdua dengan Romo Denny setiap hari Sabtu, dan kemudian tidak sampai setengah jam selesai. Yang biasanya 1 jam tapi selesai. Tapi kadang-kadang ada seperti kemarin ada anak-anak PDKK OMK mau ada seperti rekoleksi atau apa, mereka datang lalu dijadwalkan setiap Sabtu 20 tiga kali Sabtu. Jadi menurut saya tergantung paroki masing-masing bagaimana mengaturnya, karena situasinya bukan situasi normal, tetapi tetap tersedia. Jadi menghubungi imam nanti akan diberikan. Kalau lewat telepon, saya kurang tahu persis, tetapi saya sendiri beberapa kali bersedia memberikan sakramen tobat lewat telepon. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo untuk jawabannya. Udah jelas ya Ibu ya, yang ada di paroki Kelapa Gading ya. Hubungin Romo yang ada di paroki Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mo. Sudah mendapatkan sakramen tobat, tetapi hatinya masih kesel. Bagaimana caranya untuk melepaskan sakit hati dan kecewa? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Sakramen tetap memberikan pengampunan, itu pasti, dan juga memberikan kekuatan, membuat kita lebih kuat untuk bisa mengampuni. Tetapi mengampuni tidak sama dengan perasaan. Saya masih bisa merasakan kesal meskipun saya sudah mengampuni. Tidak berarti bahwa saya tidak mengampuni, tapi rasa kesal itu seringkali masih ada. Dan itu masalah melatih perasaan. Dan ini sudah merupakan latihan rohani yang berbeda lagi. Melatih perasaan supaya kita tidak mengikuti perasaan. Karena perasaan memang tidak bisa diikuti. Perasaan itu berubah-ubah. Kadang pagi senang, sorenya nggak senang. Namanya perasaan. Itu seperti iklim, seperti cuaca. Berubah terus. Tetapi pengampunan adalah sebuah sikap dasar. Bahwa saya mengampuni. Saya tidak lagi digerakkan oleh rasa sakit hati. Saya tidak lagi digerakkan oleh rasa ingin membalas. Tetapi saya mengampuni karena saya mengasihi. Bahwa perasaan kadang-kadang masih kesal, itu namanya perasaan. Kita tidak punya masalah apapun, kadang-kadang merasa kesal.
Dan itu berbeda dua hal. Kalau itu masalah latihan rohani, melatih perasaan supaya kita tidak kesal, supaya kita bisa ikhlas, itu dua hal yang berbeda. Dan itu perlu latihan kalau seperti ini. Namanya menata perasaan, menata hati. Dan itu latihannya tersendiri. Dengan mencoba, latihan yang utama kalau melatih perasaan adalah mengidentifikasi perasaan dan mengungkapkan itu dengan tepat, dengan jelas. Saya merasa kesal, saya merasa tersinggung, itu berbeda. Saya merasa sakit hati, itu berbeda. Nah, bisa mengidentifikasi itu, kemudian mengangkatnya dalam kesadaran, lalu menjadi objektif dan saya bisa mengatasinya. Karena saya bisa menamainya. Ketika kita tidak bisa menamainya, itu tidak menjadi milik kita tidak berkuasa atas perasaan itu. Nah, kesulitannya adalah masalah latihan. Kita itu tidak terlatih mengidentifikasi perasaan. Kebanyakan di antara ketersinggung ya marah, sakit hati yang marah, cemburu ya marah, semuanya marah. Hanya bisa itu saja kita itu. Tidak terlalu terampil untuk mengidentifikasi perasaan. Dan itu salah satu latihannya. Mengidentifikasi dan kemudian mengungkapkannya secara tepat. Ketika itu terungkap, keluar dari dalam, maka selesai persoalan. Dan itu kemudian kita sungguh-sungguh bisa terbebas. Ada istilah yang umum yang dikatakan, masih ada yang mengganjal di hati. Nah, karena belum diungkapkan, belum teridentifikasi. Langkahnya adalah mengidentifikasi perasaan dan kemudian mengungkapkannya. Maka kemudian ganjalan itu tidak ada. Dan itu harus sampai habis dari dalam diri. Kalau tidak bisa. Terus ada yang mengganjal. Tetapi beda antara sakramen tobat, mengampuni, dan perasaan kesal, itu berbeda. Sudah mengampuni, masih ada yang mengganjal, itu bisa. Karena memang beda penyelesaiannya. Penyelesaian perasaan adalah mengidentifikasi dan mengungkapkannya tanpa menjadi emosional. Itu menurut saya caranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Ini Romo ada yang tanya, ada yang terkait juga dengan tadi yang Romo jelaskan mengenai penerimaan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Ada yang bertanya nih Mo, apakah umat di luar paroki SMI boleh ikut pengakuan di hari Sabtu sore tersebut yang tadi Romo sebutkan Mo? Tidak bisa, karena harus mendaftar ke bela rasa. Ya, sekarang itu peraturan keuskupan itu mau ngaku dosa harus daftar bela rasa dulu. Dan itu didaftar biasanya. Maka memang diharapkan ke parokinya masing-masing. Gitu. Itu kesulitan karena masa pandemi. Nanti kalau tidak pandemi, Anda misa di mana saja boleh, pengakuan dosa di mana saja juga boleh. Hanya sekarang karena masalah pandemi, diatur oleh paroki masing-masing menurut ketentuan keuskupan. Itu masalahnya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Saya tidak berani menjawab yang tidak diizinkan oleh keuskupan. Nanti saya ngajari melanggar peraturan, tidak baik gitu ya. Saya kira begitu. Ya. Oke, sudah jelas ya Ibu ya yang bertanya. Jadi tidak bisa karena harus mendaftar di bela rasa. Terus ada lagi yang bertanya Mo, bagaimana dengan pemikiran karena saya sering mengulangi dosa yang sama, akhirnya saya merasa tidak pantas ikut sakramen tobat sebelum bisa memperbaiki diri dari mengulangi dosa yang sama. Jadi dosanya itu aja. Gimana Mo? Persis, itu triknya roh jahat. Ketika dosa diampuni itu dihapus, benar-benar hapus, hilang. Maka tidak bisa mengatakan saya berdosa lagi. Lagi dari mana? Itu sudah hilang kok kemarin. Itu dosa baru. Yang dibuat oleh roh jahat adalah membuat kita putus asa karena kita tidak mempunyai kemampuan mengalahkan dosa yang sama terus-menerus. Supaya kita putus asa dan kemudian dengan alasan nanti saja kalau sudah bisa memperbaiki diri. Anda akan terjadi itu. Karena justru pengakuan dosa adalah langkah pertama supaya kita memperoleh kekuatan untuk mengalahkan dosa itu. Dan bukan dosa lagi. Dosa yang kemarin itu sungguh-sungguh dihapuskan, bukan hanya ditutup-tutupi saja. Itu dosa baru. Tidak pernah lagi sesudah pengakuan dosa. Bersih Anda itu. Dan karena itu, salah satu trik roh jahat adalah ketika belum melakukan dosa, roh jahat akan mengatakan tidak apa-apa. Tuhan kalau kamu berdosa, Tuhan akan mengampuni.
Tetapi ketika sudah berdosa, roh jahat mengatakannya lain lagi. Dosamu tidak mungkin akan diampuni. Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Nah itu, roh jahat itu katanya tidak bisa dipegang, kata-katanya. Sebelum berdosa, nggak apa-apa berdosa, nanti Tuhan mengampuni. Tuhan itu Maha Rahim. Sesudah berdosa, lain lagi kata-katanya. Nggak mungkin Tuhan mengampuni kamu, dosanya itu terus, nggak bertobat. Nah, disitulah kita kemudian menjadi putus asa. Hati-hati dengan trik-trik roh jahat itu. Mereka sangat pandai membuat kita tidak bertobat dan tidak bisa bangkit lagi. Oke, jelas ya Bapak yang bertanya. Jadi itu bukan dosa yang sama, tetapi adalah dosa yang baru. Jadi jangan ragu-ragu untuk tetap terus melakukan pengakuan dosa atau mohon sakramen tobat. Ada pertanyaan lagi nih Mo. Kalau kita sudah mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita dan kita melupakan orang itu, apakah itu berkenan di mata Tuhan Mo? Apakah itu termasuk pertobatan? Silahkan Mo. Baik, kita mengampuni itu mengampuni. Kalau kemudian kita tidak berteman lagi, tidak mau bersahabat lagi, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita sendiri kita berusaha untuk menjaga hati kita, itu tidak salah. Tapi kita tidak menghindarinya. Hanya kemudian kita mungkin tidak lagi mengelilingi orang-orang di sekitar kita dengan orang-orang yang memang membuat kita tidak nyaman. Itu dua hal yang berbeda. Justru kita bisa bertumbuh di sekitar orang-orang yang memang mendorong kita untuk bertumbuh. Tetapi ada orang-orang yang memang kerjaannya membuat kita tidak bertumbuh. Ya, kita jangan bergaul dengan mereka dalam arti dekat-dekat dengan mereka kalau kita tidak mampu. Kita sendiri juga harus menjaga diri kita sendiri. Dan karena itu berbeda kasusnya. Tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah mengampuni semua orang, maka saya bisa bergaul dengan siapa saja. Nanti kita juga akan kena juga gitu masalahnya. Seperti misalnya orang yang baik akan menarik orang-orang yang baik di sekitarnya. Tetapi orang yang tidak baik akhirnya juga merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang baik karena cara berpikirnya berbeda gitu. Dan karena itu kita sendiri yang paling penting mengampuni saja. Dan tidak lagi menyakiti hati siapapun. Kalau kita menjaga hati kita, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa, dan karena dengan demikian lalu kemudian oke, saya tidak lagi deket-deket, bukan berarti menghindar dengan sengaja, tidak. Tetapi menjaga hati kita sendiri. Nah, kita harus tahu juga bagaimana menjaga hati kita supaya tidak menjadi masalah sendiri dan menimbulkan dosa lagi dalam diri kita. Karena sakit hati dan karena kemudian karena dendam dan sebagainya. Dua hal yang berbeda menurut saya. Oke, terima kasih Mo jawabannya. Ada satu lagi, sebentar Mo. Lagi banyak pertanyaan nih Mo. Sakramen tobat bisa dilakukan dalam 1 tahun berapa kali Mo? Dari umat di paroki Dangkan Silat. Wow. Sakramen tobat itu tidak ada batasannya. Dikatakan menurut ketentuan sesering mungkin. Dikatakan memang hukum gereja minimum 1 kali setahun. Tapi menurut saya itu terlalu minim, menurut saya minimnya itu. Karena fokusnya bukan dosa, fokusnya adalah kasih Allah. Jadi kalau bisa itu sebanyak mungkin, kita mau dikasihi kok milih sesedikit mungkin tuh loh. Menurut saya aneh. Justru karena kita mau menerima kasih Allah, kalau bisa sesering mungkin. Karena kita siap menerima pengampunan, siap menerima kasih Allah, siap diteguhkan oleh Tuhan. Kenapa kita justru memilih minimum? Karena itu sesering mungkin kalau bisa ketemu imam. Saya tahu kalau di Dangkan Silat itu susah ketemu imam, saya tahu. Pastornya turne paling setahun, berapa kali bisa sampai ke kampungmu. Nah, itu masalah. Tapi kalau bisa ketemu imam, kapan aja? Sesering mungkin. Itu. Oke, jadi sesering mungkin ya Bapak Ibu untuk menerima sakramen tobat untuk mengaku dosa. Ada lagi nih Mo. Apa yang harus dilakukan apabila trauma dan dosa masa lalu masih terus membayangi? Sudah pengakuan dosa juga
hal itu terus mengganggu. Dan cara mengidentifikasi perasaan tersebut bagaimana caranya, Mo? Kalau itu namanya luka batin, itu penyembuhannya berbeda lagi. Itu sudah harus proses penyembuhan luka batin. Ada banyak teori, ada banyak teknik yang bisa menolong penyembuhan luka batin. Bisa dengan proses regresi, menarik kembali, mundur kembali, mengingat-ingat kembali, menghidupkan kembali peristiwa itu, dan kemudian menggunakan imajinasi untuk melepaskan, untuk memeluknya, dan kemudian menjadikannya bagian. Dan ini proses yang tidak mudah, tidak hanya satu kali. Bukan hanya proses dengan sakramen tobat saja. Nah, ini ada namanya luka batin, yaitu trauma psikologi, trauma psikologis, trauma yang bersifat psikologi, yang membutuhkan proses tersendiri. Dan itu yang disebut dengan proses penyembuhan luka batin. Itu tidak cepat, itu perlu beberapa langkah, dan bersama dengan bimbingan orang yang memang berpengalaman. Sulit untuk sendirian melakukannya, karena itu sudah trauma psikologis. Bukan juga selesai dengan sakramen tobat. Memang bisa, tetapi sakramen tobat lebih pada iman, trauma psikologis lebih pada psikologi. Jadi itu lapisan yang berbeda menyelesaikannya. Seperti kalau kita itu lukanya luka kena pisau di kaki, tidak bisa sembuh dengan berdoa Salam Maria. Karena itu dua hal yang berbeda. Luka di kaki dikasih obat merah saja atau betadin selesai. Tidak usah berdoa Salam Maria, darahnya akan keluar terus. Karena dua tempat yang berbeda. Satu adalah fisik, satu iman, rohani. Psikologis juga sama. Perlu rohani, perlu juga psikologis. Dan itu saya kira yang harus dikerjakan dua-duanya. Oke, ini ada berhubungan juga dengan penyembuhan luka batin. Ada yang bertanya, apakah setelah penyembuhan luka batin baru sakramen tobat, Mo? Oh, tidak harus. Dua hal yang bisa bersama-sama karena dua hal yang berbeda. Meskipun belum sembuh secara luka batin, sakramen pengakuan dosa secara rohani menyembuhkan. Meskipun secara psikologis perlu tindakan lebih lanjut. Oke, masih ada lagi, Mo. Orang yang mengaborsi lalu datang mengaku dosa. Apakah dengan mengaku dosa semuanya beres dan pelaku dinyatakan bebas dari dosanya? Silakan, Mo. Ya, meskipun itu dosa aborsi ketika sakramen tobat dengan motivasi sempurna mau membalas cinta Tuhan, dosa diampuni, total. Dosa diampuni, dari segi dosa diampuni. Tetapi secara psikologis, dia tetap harus bertindak lebih, yaitu membangun relasi kembali dengan anak yang pernah diaborsi itu. Dia tetap anakku. Harus ada pengakuan, harus ada penerimaan, harus ada respect, harus ada juga tindakan konkret. Seperti misalnya mendoakan, memberi nama, mengakuinya, meminta maaf kepada yang bersangkutan, dan kemudian mendoakannya setiap hari. Tetapi dosa sudah diampuni, meskipun itu aborsi. Kalau pengampunannya berdasarkan kasih, pengampunan sempurna diterima. Tetapi ada tindakan yang lebih lagi, mengakui dia sebagai anakku, dan saya seharusnya melindungi tetapi malah membunuh, saya mohon ampun. Saya menyesal, saya akan mendoakanmu setiap hari, supaya engkau mengerti bahwa aku mencintaimu, dan saya menyesal. Itu juga perlu dibuat. Oke. Ada lagi, Mo, pertanyaan. Romo dengan mendoakan doa tobat di kamar pengakuan dosa sebelum menyebut dosa-dosa yang kita perbuat. Apakah kita sudah memperoleh pengampunan dari Bapa di surga? Sudah, kita menyesal, bertobat sudah. Tetapi sebelum mengungkapkan dosa, beban psikologis masih ada. Belum terlepas, karena dosa itu menekan, dosa itu mengganggu. Begitu kita mengungkapkannya, lega dan kemudian dikonfirmasi bahwa diampuni, lega sekali. Itulah sakramen. Kalau tidak, ya tidak perlu pengakuan dosa. Kita masih harus membutuhkan mengungkapkan itu di hadapan seseorang dan mendengar bahwa kita diampuni. Itu sakramennya ada di situ. Gitu. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih.
Kayaknya sudah habis ya pertanyaannya nih Romo. Sebentar saya cek. Ada lagi nih Mo pertanyaannya. Romo, apakah berdosa jika saya cerita tentang kelakuan tidak enak sama keluarga sendiri dengan orang yang bisa saya percaya? Saya dikatain gila dan stres, tapi saya mengampuni. Cuman saya menjaga jarak dan saya tidak mau berbicara sama mereka. Apakah saya berdosa, Romo? Ya, menceritakan kepada orang lain dengan maksud bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi supaya perasaan terungkap dan kemudian sembuh, itu bukan dosa. Saya sedang menyembuhkan diri saya sendiri dengan mengungkapkan perasaan-perasaan saya. Saya tidak sedang menjelek-jelekan dengan sengaja anggota keluarga saya. Dan kalau saya tidak mau berbicara lagi untuk menjaga diri saya, bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak mau bersahabat, tetapi menjaga diri supaya saya tidak terlukai karena saya belum bisa, itu bukan dosa. Saya sedang melindungi hati saya sendiri dari perlakuan yang mungkin bisa menyakitkan. Lah kalau bukan kita sendiri yang melindungi hati kita, siapa yang akan melindungi? Orang lain nggak akan melindungi kita. Ya kita sendiri yang harus bisa melindunginya. Bukan dosa itu. Ya. Oke, jadi jelas ya, itu bukan dosa ya, Ibu. Itu adalah ungkapan perasaan kita. Terus ada lagi, apakah ketika sakramen tobat diterima dan penyembuhan luka batin masih berlangsung, apakah orang yang bersangkutan bisa menerima komuni, Mo? Oh bisa, bisa. Sakramen pengampunan dosa sudah menghapuskan dosa-dosa kita, sudah suci sekali, secara manusiawi suci. Meskipun ada luka batin, ada luka psikologis, tetapi sebagai pribadi rohani kita suci sekali. Dosa dihapuskan, sungguh-sungguh dihapuskan. Yang sisa adalah yang disebut dengan konkupisensi atau akibat dosa. Itu biasanya psikologis. Tetapi sebagai manusia rohani kita bersih seperti bayi lagi. Dihapus, tidak ada sisa. Boleh menerima sakramen Ekaristi, boleh sekali, tidak masalah. Justru itu seharusnya kita sebelum menerima komuni harus pengakuan dosa sebaiknya. Oke, ini ada yang bertanya, apakah kita bisa sadar sendiri, Mo, kalau kita itu harus ikut penyembuhan luka batin? Bisa, kita bisa sadar sendiri karena ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita merasakan itu. Kita tidak sungguh-sungguh lepas, kita tidak sungguh-sungguh merasa bebas dan kecenderungan berpikir, bertindak negatif itu membuat kita sadar ada yang keliru yang harus perlu disembuhkan. Tetapi kalau sudah merasa bahwa secara umum itu positif, secara umum itu damai, ya itu sebetulnya tidak ada lagi luka batin. Tetapi ketika kita bercerita masih menangis, ketika bercerita masih emosi, itu masih luka itu. Itu ditandai dari hal-hal seperti itu. Kita bisa sadar sendiri. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Bagaimana hubungan dengan api penyucian dan sakramen tobat? Apakah itu adalah dua hal yang berbeda? Ya, dua hal yang berbeda. Sakramen tobat itu sakramen yang kita terima dengan merayakan pengakuan, mengakui semua dosa di hadapan imam dan menerima absolusi. Sakramen tobat. Kalau api penyucian adalah ketika sudah meninggal, jiwa-jiwa itu belum bisa bersatu dengan Tuhan. Maka berada di api penyucian. Dan menurut saya, kita semua akan melalui api penyucian. Karena api penyucian adalah saat kita menghapuskan dosa-dosa kita dan baru kemudian bersatu dengan Tuhan. Santo Santa itu tanpa melalui api penyucian karena mereka tidak ada dosa yang menghalanginya bersatu dengan Allah. Tetapi di antara kita pasti ada, lama atau sebentar kita tidak tahu. Tetapi berharap kita semua itu suci sehingga tidak harus lewat pengakuan api penyucian. Bagusnya adalah ketika sebelum meninggal, itu sakramen pengakuan dosa dulu. Tapi kita tidak tahu meninggalnya kapan. Masalahnya. Jadi karena itu, yang paling penting adalah kita sendiri punya disposisi batin yang baik.
memang dalam keyakinan kita ada orang yang sangat suci sehingga tidak perlu lagi lewat pengakuan, lewat api penyucian, itu orang para santo santa. Tetapi kita semua kebanyakan tidak terlalu suci. Suci tapi tidak terlalu lah. Jadi kita suatu ketika harus melaluinya juga. Lama atau sebentarnya kita tidak tahu. Karena itu penting sekali berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Sangat penting. Oke, jadi dua hal yang berbeda ya Pak. Udah jelas ya Pak Jaya ya. Terus ada lagi, saat Yesus wafat di salib, pengampunan dosanya sampai kapan? Karena ini sering diartikan orang bisa bebas berlaku apa saja karena paham pengampunan dosa di salib. Itu pertanyaannya mau. Pengampunan dosa karena salib Tuhan itu tidak ada batasnya. Tetapi orang yang merasa bahwa Tuhan mengampuni dosa kita lewat salib, tidak akan berpikir seperti itu. Kalau berpikir seperti itu, pasti dia tidak meyakini pengampunan dosa itu. Orang yang justru diampuni dosanya, dia tidak akan berpikir begitu. Justru akan berpikir hati-hati, Tuhan sudah mati untuk kita, meskipun pengampunan itu bisa diberikan kapan saja, tapi kita sendiri tidak tahu kapan saja kita bisa hidup dan mengaku dosa. Menurut saya seperti itu. Itu hanya permainan rasionalisasi pikiran kita yang kadang-kadang membuat kita sendiri bingung. Tapi logika saja, orang yang sungguh-sungguh menyadari dan mengimani Yesus yang mengampuni di kayu salib tanpa batas, malah tidak mau berpikir seperti itu. Malah akan terus-menerus berusaha untuk bertobat sebanyak mungkin. Menurut saya begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Karena kita terbatas oleh waktu, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada dosa yang tak terampuni sehingga terjadi ekskomunikasi dan bagaimana cara rekonsiliasinya? Ekskomunikasi itu tidak sama dengan tidak diakui dosa, tidak diampuni dosa-dosanya. Ekskomunikasi adalah dianggap tidak lagi mau menjadi anggota gereja Katolik karena tidak mau menjadi anggota gereja Katolik. Gitu. Maka dia berada di luar gereja Katolik. Kalau berdosa karena dosa status, itu karena statusnya yang harus diubah. Misalnya, dalam perkawinan yang tidak sah, itu dosanya dosa status. Selama statusnya tidak sah, ya dosa terus. Perkawinannya nggak diakui secara sah. Berarti bukan perkawinan. Bagaimana bisa diampuni? Ya statusnya harus diubah dulu sampai sah gitu. Nah itu masalahnya. Bukan tidak ada dosa yang tidak diampuni, tetapi oleh gereja dianggap mengalami kesulitan untuk bisa sungguh-sungguh menjalankan pertobatan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Oke, ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena keterbatasan waktu, maka tanya jawab ini kita akhiri. Terima kasih kepada Romo Bono yang sungguh luar biasa atas penjelasan dan pengajarannya serta pewartaan firman khususnya tentang sakramen tobat. Maka semoga ini boleh semakin menyemangati kita untuk terus sering-sering mengaku dosa karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Oke, sekarang acara selanjutnya saya mau menyapa ada Romo saya mau menyapa pada malam hari ini kita dihadiri oleh para romo yang berada dari luar paroki kita. Saya mau menyapa pertama kali kepada Romo Wendy. Halo Romo Wendy, selamat malam, selamat bergabung dalam PD PKK Santa Maria Immaculata, Romo. Romo masih di unmute, masih mute suaranya, Mo. Suaranya masih di mute ya. Oke. Malam Romo, selamat bergabung di PD Santa Maria Immaculata. Ditunggu kehadirannya minggu depan lagi ya, Mo. Salam sehat selalu. Dan kedua,
Oke, Romo, suaranya nggak kedengeran ya. Oke, yang kedua ada Romo Sefri. Malam Romo Sefri. Selamat malam, Bu. Shalom. Selamat malam. Kembali kita jumpa lagi ya, Mo, dalam PD. Yo, selamat. Salam untuk semua. Terima kasih, Romo. Salam sehat selalu, Mo. Tuhan berkati. Yang ketiga ada Romo Paulus Sujianto. Selamat malam, Romo Paulus. Selamat malam. Shalom. Shalom, Romo. Sehat-sehat selalu, Mo. Amin. Puji Tuhan. Ditunggu lagi kehadirannya ya, Mo. Ya, Romo sudah dengan setia mengikuti PD kita dari minggu-minggu lalu ya, Mo ya. Ditunggu kehadirannya minggu depan. Ada juga Frater Will. Shalom, selamat malam. Shalom. Frater Will. Apa kabar? Salam, selamat malam. Ya, apa kabar, Frater? Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Ditunggu lagi ya, Frater, minggu depan bergabung. Salam sehat. Tuhan berkati, Frater. Ada Romo Aster CSSR. Shalom, selamat malam, Romo. Ada Romo, selanjutnya ada Romo Beni Denar. Shalom, selamat malam, Romo. Romo Beni. Shalom, selamat malam, Romo Beni. Ada juga Romo Dedison. Ini Romo yang selalu setia mengikuti PD kita. Selamat malam, Romo Dedison. Malam, Bu. Salam sehat selalu, Romo. Romo yang selalu Romo Bono ya. Romo Oke, Bono, salam. Salam, Romo. Saya yang sering diminta misa di lingkungan Teresia Avila Dadap. Oke. Terima kasih, Romo Dedi. Iya, makasih, Romo. Kembali. Ya, Romo Dedison adalah salah satu Romo yang paling setia mengikuti PD PKK Santa Maria Immaculata. Salam sehat selalu, Romo. Dinantikan kembali kehadirannya minggu-minggu depan ya, Romo ya. Iya, Bu. Oke. Acara selanjutnya adalah kita mohon bantuan dari Romo Bono untuk bisa mendoakan wujud-wujud doa dari teman-teman untuk mendoakan teman-teman dan umat yang sakit maupun yang berulang tahun. Sebelumnya kita apakah ada umat yang hari ini atau dari hari Senin yang lalu sampai hari ini yang berulang tahun bisa raise hand? Coba tolong host, tolong dilihat apakah ada umat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Bagaimana host? Pak Ensari, raise hand tadi. Oke. Sari. Pak siapa? Ibu Sari ya tadi ya. Oh, raise hand ya, Ibu Sari. Oke, Ibu Sari ya. Ibu Sari berulang tahun atau berulang tahun tanggal berapa, Bu Sari? Anak saya yang ulang tahun kemarin, tanggal 20 Juni. Oke, namanya siapa, Bu? Kendrew. Oke, nanti kita masukkan dalam doa. Ya, makasih. Boleh enggak, Bu, didoakan saya ulang tahunnya besok? Oh, host, Flo, tolong dicatat, Flo. Ya, Romo Dedison ya. Iya, betul. Oke. Saya minta bantuan Romo Bono untuk bisa mendoakan intensi doa yang sudah ada di chat ya, Romo. Dan ada tambahan lagi, Mo, untuk yang berulang tahun, Romo Dedison dan
Siapa tadi? Florian, anaknya Ibu Aster, Ibu siapa? Kendru. Ya, mohon bantuan untuk Romo untuk mendoakan. Silahkan, Mo. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami mohon Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya akan kuasa kasih-Mu. Karena itu kami mohon Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk Alex yang dirawat di rumah sakit, agar fungsi liver kembali normal dan mendapat pengobatan yang tepat. Mohon juga kesembuhan dan pemulihan untuk Erika yang mengalami panas dingin sejak hari Jumat yang lalu. Semoga Engkau berkenan berbelas kasih dan mengampuninya dan menyembuhkan penyakitnya. Kami juga mohon kesembuhan dari COVID dan kesabaran dalam pemulihan untuk Pak Mai Chong, Bu Herawati, Bapak dan Ibu Oden, Susan Hartanto, Kotedi, Andi Sulistyo, Pak Kuncoro beserta istri, menantu dan cucu. Semoga Engkau sungguh-sungguh berkenan berbelas kasih, mengaruniakan penghiburan, pengampunan, dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk tim yang merayakan anniversary, ulang tahun, Surya dan Luli, dan juga anniversary perkawinan mereka, tetapi juga ulang tahun Romo Denny Denar dan Catherine, serta juga Valentinus Kelvin. Semoga Engkau memberikan kekuatan, perlindungan, dan berkat yang berlimpah. Juga untuk Kendru dan Romo Dedison yang berulang tahun. Semoga Engkau melindungi, memberkati, memberikan kesehatan, penghiburan, sukacita, dan rasa syukur yang terus-menerus. Juga untuk orang tua, istri dari Andri, dan juga Mama dari Andri yang merayakan ulang tahun pada tanggal 26 ini. Semoga sungguh-sungguh diberikan pengharapan, sukacita, berkat berlimpah, kesehatan terutama, dan iman yang makin kokoh, cinta yang makin mendalam kepadamu. Kami percayakan kebaikan-Mu, Engkau adalah Bapa yang baik, yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Kami percayakan pelindungan juga dan kasih-Mu. Engkau selalu merencanakan yang terbaik, Engkau juga menyediakan yang terindah bagi kami. Rahmatilah kami dengan iman-Mu, sehingga kami selalu berpengharapan di dalam Dikau, dan percayakan kebaikan-Mu yang sungguh menguatkan, menghibur, dan menyelamatkan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang memohon kesembuhan, kesehatan, tetapi juga yang merayakan anniversary mereka dan juga ulang tahun, agar mereka sungguh-sungguh bersukacita. Hadirlah selalu dalam hidup mereka, terutama dengan karunia Roh Kudus, yang memberikan pengharapan, sukacita, kesehatan, dan juga masa depan yang penuh dengan damai sejati. Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Romo atas doa-doanya. Sekarang kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kita akan memberikan persembahan untuk operasional PDPKK Santa Maria Immaculata. Marilah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki dan kita persembahkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Silakan Bro Andri dan kawan-kawan, waktu dan tempat saya persilakan. Amin, terima kasih Cenda, terima kasih Romo Bono atas sharing, kesaksian, pengajaran yang begitu luar biasa. Dan salah satu hal yang paling mengena buat saya adalah pengampunan itu fokusnya bukan soal dosanya, tetapi fokusnya adalah mengenai tentang kasih, dan di mana keselamatan itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengimaninya dan kita benar-benar mau menerimanya, dan keselamatan itu terjadi secara pribadi. Dan itu menjadi sebuah rema yang sangat luar biasa di dalam hati saya pada malam hari ini. Dan biarkan itu menjadi Bapak Ibu sekalian mendapatkan rema yang terbaik juga daripada mengenai tentang kesaksian Romo Bono mengenai tentang sakramen tobat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya boleh lambaikan tangan yang bersuka cita dan kemudian merasakan kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya.
Yang merasakan kasih Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Allah begitu mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memerlukan namanya persembahan kasih ini untuk kita tetap berikan yang terbaik buat Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita dengan bersama-sama dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ketika hatiku lari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku lari hakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku lari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku lari hakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih.